Salam, perkenalkan nama saya Yolanda Toni, kelas E semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, NIM 102 2021 0158. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang Konstitusi Negara Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara secara umum merupakan bagian penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah tersebut. Secara hukum menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 1, pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni warga negara asli atau pribumi, penduduk asli suatu negara. Yang kedua, warga negara keturunan atau Fremdeling, penduduk negara keturunan yang bukan asli Indonesia. Kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut civis, yang berarti kewarganegaraan adalah semua hal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut M. Numan Sumantri 2021 yaitu program pendidikan yang memiliki inti demokrasi politik yang diperlengkap dengan sumber pengetahuan yang lain. Pada dasarnya, urgensi adanya pendidikan kewarganegaraan dan pencerdasan kehidupan bangsa adalah membentuk warga negara yang baik, good citizen, mewujudkan kesadaran bela negara berdasarkan pemahaman politik, kebangsaan, dan pengembangan jati diri dan moral bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga berisi mengenai pluralisme, yaitu sifat menghargai keagamaan, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Maka pendidikan kewarganegaraan penting diajarkan kepada anak didik bangsa kita sendiri. 2. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan beberapa unsur berdirinya suatu negara, yakni yang pertama adanya pemerintahan yang berdaulat, yang kedua memiliki wilayah, yang ketiga rakyat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Namun keempat unsur tersebut belum menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi. Yang ketiga, menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara historis dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Beodit Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Setelah berdiri Beodit Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan, organisasi lainnya kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indisat Party, PSSI, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Yang akhirnya Indonesia dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945
Secara sosiologi, terdapat pernyataan dari seorang sejarawan, yaitu Profesor Nina Lewis, 2008, dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar, tetapi dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, super menyuap, dan lain-lain. Dari pernyataan tersebut tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga keeksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa, The Founding Fathers, belum selesai, bahkan masih panjang. Pada tataran sosial, seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. PKN dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya bernegara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama kewarganegaraan 1957, yang kedua civis 1962, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas secara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam civis 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. Undang-undang, pidato, politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and karakter building bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Indonesia sering berjalan waktu telah menjadi dinamika ketatanegaraan. Di Indonesia sering berubahnya konstitusi yang berlaku. Dapat kita lihat kembali saat di mana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1977. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk, hingga sampai di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, yang menyebabkan kericuhan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan sudah tak terkendali, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1988, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya. Hal itu yang menjadi awal dari era reformasi tahun 1988. Mulailah muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat seperti mengamandemen Undang-Undang NRI 1945. Yang kedua, menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supervisi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi dan seiring dengan perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan semua bangsa Indonesia. Perubahan tersebut tentunya memiliki latar belakang serta tujuan yang jelas, yakni sebagai berikut. Latar belakang. Yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang ketiga, pasal-pasal yang berlaku masih multitafsir. Yang keempat, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. Tujuannya untuk menyempurnakan yang pertama, tatanan negara. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, HAM. Yang keempat, pembagian kekuasaan. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Yang keenam, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Yang ketujuh, hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Melihat hal tersebut, MPR melakukan perubahan serta bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu yang pertama, perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. Yang kedua, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000. Perubahan yang ketiga, Sidang Tahunan MPR pada tahun 2001. Yang keempat, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan harapan segala hak-hak warga negara terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi untuk yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan yang menguasai agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberikan suatu rangka dalam hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak asasi warga negara. Konstitusi yang pernah dilakukan di Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 19 Oktober 1999 sekarang. Berikut adalah beberapa macam-macam konstitusi undang-undang 1945. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tertinggi dan konstitusi derajat tidak tertinggi. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima, konstitusi pemerintah presidensial dan pemerintahan parlementer. Tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPKB. Kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tertinggi negara Indonesia. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Yang kedelapan, Badan Pemeriksaan Kekuasaan. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan sebagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, memiliki muatan materi tentang organisasi negara, HAM, prosedur, mengubah undang-undang, dan banyak lagi. Yang ketiga, dalam perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Yang keempat, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang kelima, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi di hukum Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.